Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Sakbar dalam episode pemrograman video tutorial pemrograman web bahasa Indonesia. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih menampilkan database menggunakan teknik OOP. Nah, pada episode kali ini seperti janji saya sebelumnya, kita akan belajar bagaimana melakukan insert data ke dalam database tapi menggunakan teknik OOP. Nah, oke, kita lanjut saja proyek kemarin. Di kru tampil data ini saya akan membuat sebuah link. Nah, link ke sebuah form. Jadi input saya buat form.php ya. Nah, jadi ketika ini diklik, nah sudah link input, dia ke form. Formnya belum ada, kita buat dulu formnya. Kita buat dulu formnya itu, saya kopikan saja ya form ini. Saya paste. Nah, form input. Jadi saya kopikan data di project root kita yang kemarin, form input gitu ya. Saya ganti ini, jangan form tapi form input. Nah, seperti ini. Oops, sorry. Saya refresh dulu. Input. Nah, form input. Nama barang, harga barang. Ya, yang mau lihat codingnya, ini codingnya. Form action simpan, method post. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah file untuk simpan. Simpan.php. Nah, sekarang agak berbeda ya. Kita buat satu file tapi bisa menangani untuk proses delete, update, dan insert gitu. Di simpan.php kita buat action sama dengan insert. Nah, jadi simpan. Yang pertama kita buat action sama dengan get action. Nah, if action sama dengan di sini apa ini? Insert. Maka eksekusi di sini. Sample. Nah, jadi ketika kita save, saya input misalnya. Nah, dia akan sampel gitu ya. Nah, sekarang kita buat di database-nya dulu. Function untuk insertnya function save function insert gitu ya. Function insert MySQL query insert into barang set. Nah, di barang ini fieldnya ada apa aja sih? Ada nama barang dan harga. Nah, variabelnya itu kita buat dua dulu. Misalnya nama barang dan harga. Jadi set nama barang sama dengan s nama barang dan harga seperti ini ya. Harga. Nah, seperti ini. Selanjutnya disimpan ini kita include dulu database dan kita buat, saya kopikan saja. Jadi kita include file database, kita buat new database. Nah, ketika dia melakukan simpan, di sini kita gunakan sdb sama dengan function simpan. Nah, function insert. Nah, selanjutnya kita mengambil data nama barang dan harga barang. Nama barang, harga ya. Nama barang sama dengan post nama barang, atau langsung saja lah ya, untuk mempersingkat coding, kecuali Anda melakukan validasi sebelumnya. Nama barang
expose nama barang, harga itu harga, expose harga. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya. Saya coba inputkan misalnya minuman ringan. Harganya Rp4.000. Saya simpan. Nah, kosong ya. Kita lihat database. Ini kan. Cuma wah, nggak masuk ya. Nah, selanjutnya di proses simpan yang terlihat. Proses simpan lah ya, simpan. If simpan gitu ya. If apabila simpan, maka return data disimpan. Disimpan ke database. Else return gagal. Nah, seperti ini. Jadi ketika simpan gini, simpan sama dengan echo simpan. Kalau kita cek hasilnya apa sih? Lanjut, gagal. Berarti ada yang salah kalau gagal ya. Apa gagalnya? Insert into barang. Insert into barang, nama barang, harga. Set nama barang sama dengan nama barang, harga. Oh, ini dia, ada ini ya. Ini yang membuat error. Nah, seperti itu. Jadi kita emang harus jeli kalau dalam pemrograman ini. Saya simpan, refresh. Nah, saya simpan database. Kita refresh. Nah, minuman ringan masuk kan? Nah, seperti itu. Kita ini untuk menampilkan result aja. Misalnya kita tidak ingin menampilkan result langsung seperti ini bisa juga. Cuma nggak akan muncul apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia insert, dia akan menangani proses insert. Bisa saya tampilkan saja. Insert. Proses insert. Nah, di bawah ini else if get action sama dengan update echo update proses. Jadi intinya kalau misalnya di sini insert, dia akan melakukan perintah dalam blok insert ini. Tapi kalau misalnya ini saya menggantikan dengan update, nah nanti dia akan melakukan proses update. Di sini akan kita buat. Tapi itu nanti akan kita bahas ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ketika dia selesai input, kita akan alihkan dia ke halaman data header location sama dengan CRUD tampil data.php. Ya, seperti ini. Kita tes lagi. Teh gelas misalnya. Teh gelas itu harganya Rp1.000. Saya simpan. OP itu tampil data. Oh, sorry. Ada yang salah, sorry.
Nah, ini saya taglah, saya simpan data. Nah, dia ke sini larinya. Oke, sekian untuk proses update ya, untuk proses insert. Selanjutnya kita akan bahas proses tentang update dan delete. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada episode selanjutnya.